Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Sobat Rumi. Semoga selalu dalam keadaan sehat, diluaskan rezeki dan selalu berada dalam kebahagiaan. Sobat Rumi, pernahkah hati merasa puas setelah melakukan sesuatu, tetapi di balik kepuasan itu ada bisikan halus yang sulit dijelaskan? Pernahkah muncul rasa lega setelah mencapai sesuatu, namun di bagian terdalam seperti ada dorongan untuk dilihat, diakui, atau dianggap berbeda dari yang lain? Dan pernahkah rasa syukur terucap dari bibir, tetapi di dalam hati ada detak kecil yang mengatakan, "Ini karena diriku"? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini membawa pada satu kenyataan yang sering tidak disadari, kebanggaan halus yang menyamar. Kebanggaan jenis ini bukanlah kesombongan yang terlihat jelas. Ia tidak menampakkan wajah keras, tidak pula membuat orang meninggikan suara. Justru karena halus ia lebih berbahaya. Ia muncul sebagai sesuatu yang tampak wajar, bahkan sering terlihat sebagai kebaikan. Sebuah pencapaian datang dan hati berkata, "Alhamdulillah." Namun di balik kalimat suci itu, tersembunyi sedikit perasaan ingin dianggap telah berjuang lebih keras, lebih cerdas, atau lebih layak dari yang lain. Inilah bentuk kebanggaan yang paling sulit dikenali. Kebanggaan yang tumbuh diam-diam di ruang-ruang batin. Para sufi menyingkapnya dengan satu kalimat sederhana. Ada sifat yang tidak berdosa, tetapi dapat menutup pintu cahaya dari Allah. Sifat itu adalah kebanggaan halus. Ia muncul ketika keberhasilan membuat hati merasa naik, bukan tunduk. Ia hadir ketika memiliki sesuatu, lalu merasa berbeda dari yang tidak memiliki. Ia tumbuh ketika kebaikan membuat diri merasa lebih suci dibanding orang lain. Ia berbisik ketika identitas, pengetahuan, penampilan, atau pengalaman hidup dijadikan alasan untuk merasa lebih tinggi. Yang membuat sifat ini sulit terlihat adalah cara ia menyamar. Ia terlihat seperti motivasi, seperti semangat, seperti penghargaan diri. Namun para penempuh jalan batin memahami bahwa kebanggaan adalah tanda hati, bergantung pada diri sendiri, bukan pada Allah. Ketika hati berkata, "Ini milikku," di situ sebenarnya ada ketakutan kehilangan. Ketika hati berkata, "Ini hasilku," di situ ada kelekatan pada pencapaian. Ketika hati berkata, "Ini membedakan diriku dari mereka," di situ ada bibit kesombongan yang lembut. Semuanya tampak kecil, tetapi kecil itulah yang sering menjadi hijab. Hijab yang tidak terlihat, tidak terasa, namun cukup untuk menghalangi kejernihan. Sebab hati ibarat bejana. Sedikit saja kebanggaan tertinggal di dasar bejana. Cahaya dari Allah tidak memantul dengan jernih, bukan karena hati gelap, tetapi karena ada noda halus yang masih melekat. Inilah sebabnya banyak hikmah sufi mengatakan, yang paling mudah menjerat seseorang bukanlah dosa, tetapi kebaikan yang menumbuhkan rasa istimewa. Karena ketika jatuh dalam kesalahan, hati cenderung kembali kepada Allah. Tetapi ketika kebanggaan muncul dari kebaikan, hati justru merasa aman padahal sedang jauh. Disinilah pentingnya mengenali kebanggaan halus, bukan untuk menyalahkan diri, bukan untuk merendahkan diri, tetapi untuk menyadari bahwa semua pencapaian, kekuatan, kemampuan, kesempatan, dan ilham berasal dari Allah semata. Dengan kesadaran itulah hati menjadi lembut, merendah tanpa dibuat-buat, dan tidak lagi merasa memiliki apapun selain kebergantungan kepada Yang Maha Memberi. Kebanggaan halus sering hadir bukan dalam bentuk besar, tetapi dalam bentuk kecil yang menyelinap ke dalam keseharian. Wujudnya tidak mengancam, tidak merusak secara terang, namun menggerogoti kejernihan hati sedikit demi sedikit. Para guru tasawuf menggambarkan sifat ini seperti asap. Asap tidak terlihat jelas seperti api, tetapi menghalangi pandangan, membuat mata perih dan mengaburkan apa yang seharusnya tampak jernih. Begitulah kebanggaan halus bekerja. Berikut contohnya. Pertama, kebanggaan atas pencapaian. Ketika sebuah keberhasilan datang, hati sering merasa ringan, puas, dan lega. Itu hal yang manusiawi. Tetapi di balik rasa lega tersebut, terkadang muncul lapisan tipis yang tidak disadari. Lapisan itu muncul ketika keberhasilan dijadikan perasaan lebih dari masa lalu atau dari orang lain. Ketika hasil kerja membuat hati merasa memiliki nilai tambahan yang tidak dimiliki orang lain. Ketika pencapaian menjadi penopang harga diri. Tanda kebanggaan halus dalam pencapaian ialah keinginan agar orang lain mengetahui bahwa ada sesuatu yang telah diraih. Bukan untuk berbagi manfaat, tetapi agar keberhasilan itu terlihat. Para sufi mengingatkan,
Keberhasilan yang membuat hati naik lebih berbahaya daripada kegagalan yang membuat hati kembali tunduk. Kedua, kebanggaan atas kepemilikan. Bentuknya tidak selalu dalam barang mewah. Kadang barang sederhana pun bisa menjadi sumber rasa berbeda dari orang lain. Kebanggaan ini muncul ketika hati terikat pada sesuatu yang dimiliki. Rumah, kendaraan, pakaian, atau benda kecil sekalipun. Terikat bukan berarti dijaga, tetapi merasa bernilai karena memilikinya. Ada yang merasa lebih mapan karena memiliki, dan ada yang merasa lebih mulia karena sedikit memiliki. Keduanya sama saja, sebab pusatnya tetap diri. Dalam tasawuf dikatakan, apapun yang membuat hati tergantung padanya, selain Allah itulah hijabnya. Ketiga, kebanggaan atas identitas. Ini adalah salah satu kebanggaan paling lembut dan paling tidak terasa. Ia muncul ketika seseorang merasa dirinya berada pada level tertentu. Lebih bijak, lebih sadar, lebih kuat, lebih sabar, atau lebih dewasa. Kadang muncul pula dalam bentuk identitas sosial, golongan, status, profesi, latar belakang keluarga. Kebanggaan seperti ini biasanya tidak disadari karena bentuknya positif. Tetapi begitulah cara ego halus bekerja, bersembunyi di balik kebaikan. Ketika identitas dijadikan alasan untuk merasa lebih tinggi, disitulah hati menjadi sempit. Karena hati yang lapang tidak pernah merasa tinggi, ia hanya merasa bergantung kepada Allah. Keempat, kebanggaan atas pengetahuan dan spiritualitas. Ini yang paling banyak menjebak para pencari jalan batin. Ketika memahami suatu pelajaran tentang jiwa, ketika belajar tasawuf, ketika mendengar banyak nasihat atau merasakan perubahan diri, kadang muncul rasa lembut bahwa pemahaman ini menjadikan diri lebih matang dari yang lain. Pengetahuan dapat menjadi cahaya, tetapi jika hati melekat padanya, pengetahuan itu berubah menjadi tirai. Para ulama tasawuf mengingatkan, ilmu tanpa kerendahan hati adalah hijab yang lebih tebal daripada kebodohan. Ketika kebaikan atau ibadah menumbuhkan rasa istimewa, disitulah letak bahaya yang tidak terlihat. Kelima, kebanggaan atas kesederhanaan dan kebaikan. Kesederhanaan itu mulia, namun ketika kesederhanaan membuat hati merasa lebih suci daripada yang hidup lebih berkecukupan, kesederhanaan itu bukan lagi cahaya, tetapi bayangan. Begitu pula dengan kebaikan. Ketika kebaikan menumbuhkan rasa istimewa, atau ketika kebaikan dilakukan agar terlihat berkarakter, maka kebaikan itu telah berubah menjadi sumber ujub. Para guru berkata, bukan amal yang mendekatkan kepada Allah, tetapi kerendahan hati yang lahir setelah amal itu. Dan yang terakhir, kebanggaan atas luka dan penderitaan. Kadang rasa bangga muncul dari tempat yang tidak diduga. Penderitaan. Seseorang merasa menjadi yang paling kuat, paling sabar atau paling terluka. Luka dijadikan identitas, dijadikan alasan untuk merasa paling mengerti hidup, paling memahami manusia. Padahal penderitaan seharusnya melunakkan hati, bukan membuatnya mengeras dalam kebanggaan. Kebanggaan halus bersembunyi dalam semua hal yang membuat hati merasa lebih baik, lebih ikhlas, lebih menderita, lebih paham, atau lebih kuat. Dan selama perasaan itu berakar, selama itu pula ketergantungan pada diri tetap lebih besar daripada ketundukan kepada Allah. Dalam pandangan para sufi, perjalanan menuju Allah bukan hanya tentang menjauhi dosa, tetapi juga membersihkan hati dari segala yang menghalangi cahayanya. Hijab itu tidak selalu berupa maksiat atau kesalahan besar. Kadang hijab itu justru sesuatu yang dianggap baik, dianggap mulia, dianggap wajar, namun mengikat hati pada diri sendiri. Kebanggaan halus termasuk di antara hijab itu, bukan karena kebanggaan membuat hati jahat, tetapi karena ia membuat hati merasa cukup, merasa sudah sampai, merasa sudah mengerti, merasa sudah dekat. Ketika hati merasa cukup, proses mendekat terhenti. Ketika hati merasa mengerti, pintu untuk belajar tertutup. Para sufi menggambarkan keadaan ini seperti cermin yang berdebu. Cermin tetap bisa memantulkan cahaya, tetapi cahaya yang kembali tidak lagi jernih. Debu itu adalah perasaan memiliki kelebihan, yang sebenarnya hanyalah titipan sementara. Kebanggaan halus juga menjadi hijab, karena ia memindahkan pusat hidup dari Allah kepada diri sendiri. Setiap pencapaian, setiap kebaikan, setiap kemampuan perlahan dianggap sebagai hasil dari kekuatan diri. Padahal dalam tasawuf inti perjalanan adalah kembali kepada kesadaran bahwa tiada daya dan upaya kecuali dengan izinnya. Ketika hati merasa lebih baik dari masa lalu, itu masih wajar. Tetapi ketika hati merasa lebih baik dari orang lain,
itu sudah menjadi dinding. Dinding itu tidak terlihat, namun menutup pintu kelembutan. Yang lebih lembut lagi, kebanggaan dapat membuat seseorang merasa telah menemukan jalan yang benar. Padahal dalam pandangan sufi, yang benar bukanlah perasaan telah sampai, tetapi kesadaran bahwa perjalanan ini tidak pernah selesai. Sebagian orang menyangka bahwa hijab terbesar adalah dosa, padahal hijab yang paling halus adalah rasa istimewa yang tumbuh setelah melakukan kebaikan. Sebab dosa membuat hati merendah, tetapi kebanggaan membuat hati naik. Para guru tasawuf sering mengingatkan bahwa Allah melihat hati, bukan pencapaian, bukan seberapa banyak yang diperbuat, tetapi seberapa bersih niatnya dari rasa memiliki. Karena selama hati masih menganggap dirinya pemilik segala yang dimiliki, keikhlasan akan selalu tertutup oleh bayang-bayang ego. Dengan cara inilah kebanggaan halus menjadi hijab. Bukan karena ia keras, tetapi karena ia lembut. Bukan karena ia terlihat besar, tetapi karena ia nyaris tak terlihat. Dan justru karena tidak terlihat, itulah ia sering dibiarkan tumbuh dalam diam. Para sufi sejak dahulu telah menyingkap bahwa kebanggaan halus tidak muncul tiba-tiba. Ia tumbuh dari akar-akar dalam yang sering tersembunyi di bawah kesadaran. Rumi, misalnya, berkali-kali mengingatkan bahwa manusia membawa dua diri. Diri sejati yang lembut seperti air dan diri bayangan yang selalu ingin diakui. Ketika diri bayangan ini tidak disadari, ia mencari bentuk pembenaran yang tampak mulia. Secara psikologis, kebanggaan halus sering lahir dari kebutuhan untuk merasa berharga. Banyak jiwa yang pernah terluka di masa lalu, diremehkan, diabaikan, atau tidak dipandang, kemudian tumbuh dengan kebutuhan untuk menunjukkan nilai dirinya melalui pencapaian, pengetahuan, atau kedalaman spiritual. Tetapi karena keinginan untuk dihargai tidak ingin terlihat, muncullah bentuk pujian terselubung, berbicara merendah, namun berharap dianggap lebih tinggi. Sufi besar seperti Al-Ghazali menjelaskan bahwa akar kebanggaan adalah cinta yang berlebihan pada posisi batin. Ketika hati ingin berada lebih tinggi dari orang lain, bahkan sedekah bisa menjadi alat kesombongan, ibadah bisa menjadi panggung, dan kebaikan berubah menjadi ruang pembuktian. Hati merasa sedang dekat kepada Allah, padahal sebenarnya sedang dekat kepada citra tentang diri sendiri. Ibn Arabi menambahkan bahwa jiwa manusia memiliki ruang gelap yang selalu ingin mempertahankan identitasnya. Ketika identitas itu dibangun di atas rasa lebih baik, maka kebanggaan tidak lagi terlihat kasar. Ia menjadi lembut, halus, dan sangat meyakinkan. Seseorang bisa merasa sedang melakukan perjalanan menuju Allah, tetapi langkahnya diarahkan oleh rasa ingin terlihat suci. Di titik ini, sufi seperti Abu Yazid Al-Bustami memberi peringatan keras. Ia berkata bahwa kebanggaan paling berbahaya bukan ketika manusia menyombongkan harta atau dunia, tetapi ketika kesombongan muncul dari ibadah dan amal baik. Sebab bentuk seperti ini sulit dikenali, bahkan sering disamakan dengan kemajuan spiritual. Secara spiritual, akar kebanggaan halus tumbuh dari rasa kepemilikan atas kebaikan. Hati meyakini bahwa apa yang dilakukan adalah hasil kemampuan diri, bukan karunia Allah. Begitu rasa kepemilikan muncul, kehalusan berubah menjadi jarak. Jarak dari rahmat, jarak dari ketundukan, dan jarak dari kemurnian. Para sufi menyebutnya sebagai hijab lembut, tirai yang tidak terlihat seperti maksiat, tetapi sama-sama menghalangi cahaya. Tirai ini membuat seseorang merasa sudah sampai, padahal belum memulai perjalanan. Merasa sudah bersih, padahal masih jauh dari jernih. Akar psikologis yang ingin diakui bertemu dengan akar spiritual yang ingin memiliki kebaikan. Dari keduanya lahirlah kebanggaan yang samar, kebanggaan yang terasa seperti cahaya, tetapi sebenarnya adalah bayangan yang menghalangi hati dari tunduk sepenuhnya kepada Allah. Kebanggaan halus, karena wujudnya lembut dan hampir tak terlihat, tidak bisa dilawan dengan kekerasan atau penekanan diri. Para sufi menekankan bahwa yang paling efektif adalah pengamatan lembut dan kesadaran yang tulus. Dan bagaimana caranya? Pertama, mengamati niat dalam hati. Rumi sering menegaskan bahwa hati adalah cermin, dan setiap perasaan yang muncul adalah refleksi dari sesuatu yang lebih dalam. Setiap kali sebuah keberhasilan atau kebaikan terjadi, cukup diam dan amati. Siapa yang benar-benar merasa memiliki? Siapa yang sedang bersorak?
Dengan pertanyaan sederhana ini, kebanggaan mulai terlihat dan bayangannya mulai luruh. Kedua, mengembalikan kepemilikan kepada Allah. Ibnu Arabi mengingatkan bahwa segala sesuatu yang ada hanyalah titipan. Setiap kemampuan, setiap pencapaian, setiap nikmat, semua adalah amanah dari Allah. Dengan menyadari ini, hati belajar berkata dalam diam, ini bukan milikku, ini titipan Allah. Kelekatan perlahan melemah dan kebanggaan yang tersamar mulai memudar. Ketiga, mempraktikkan syukur tanpa perbandingan. Abu Yazid Al-Bustami menekankan bahwa syukur yang paling murni lahir tanpa melihat orang lain. Bukan tentang lebih atau kurang, lebih tinggi atau lebih rendah. Cukup merasakan nikmat sebagai karunia Allah, tanpa menilai atau membandingkan. Di sinilah kebanggaan kehilangan pijakannya. Keempat, mengamati hati saat menerima pujian. Ketika pujian datang, hati sering terselip perasaan halus, bangga, istimewa, atau lebih baik dari orang lain. Para sufi mengajarkan untuk diam sejenak, mengamati reaksi itu dan mengembalikannya pada Allah. Segala pujian berasal darimu, bukan dariku. Dengan latihan ini, kebanggaan perlahan terurai dan hati tetap ringan. Kelima, menjaga kerendahan hati dalam amal dan kebaikan. Al-Ghazali menekankan bahwa kerendahan hati bukan berarti merendahkan diri, tetapi menempatkan segala amal di tempat yang benar, sebagai sarana mendekat kepada Allah, bukan sebagai bukti keistimewaan diri. Ketika amal dilakukan dengan niat ini, kebanggaan tidak memiliki ruang untuk tumbuh. Keenam, membiasakan kesadaran setiap saat. Para sufi besar sepakat bahwa pengamatan harus menjadi kebiasaan, bukan sekadar latihan sesekali. Setiap napas, setiap kata, setiap langkah menjadi kesempatan untuk mengamati apakah hati sedang mencari pengakuan atau sedang tunduk kepada Allah. Kesadaran inilah yang perlahan membersihkan kebanggaan halus tanpa menyakiti hati. Kebanggaan halus adalah ego yang menyamar, hadir dalam bentuk yang lembut, sering terlihat sebagai kebaikan, pencapaian, atau kesederhanaan. Ia tumbuh dari akar psikologis dan spiritual, kebutuhan untuk diakui, rasa memiliki identitas diri, dan keterikatan pada hasil. Para sufi menegaskan bahwa hijab terbesar bukanlah dosa yang tampak, tetapi kebanggaan yang tersembunyi dalam hati. Rumi, Al-Ghazali, Ibnu Arabi, dan Abu Yazid Al-Bustami semuanya mengingatkan bahwa cahaya Allah hanya dapat masuk dengan jernih ketika hati bersih dari rasa istimewa dan kepemilikan yang menempel pada diri. Dengan kesadaran, pengamatan lembut, syukur tanpa perbandingan, pengembalian semua kepada Allah, dan kerendahan hati, kebanggaan halus dapat terurai. Hati menjadi ringan, lapang, dan terbuka untuk menerima cahaya dan rahmat Allah dengan tulus. Sobat Rumi, jika pembahasan ini bermakna, silahkan tulis angka 99 di kolom komentar. Makna angka 99 di sini adalah simbol kesempurnaan dan kelengkapan, mengingat Asmaul Husna, 99 nama Allah, yang menunjukkan bahwa segala pencapaian dan kebaikan bukan milik diri, tetapi berasal dari Allah semata. Dengan menulis angka 99, hati diingatkan untuk selalu kembali kepada sumber segala kekuatan dan cahaya. Semoga hati menjadi lebih jernih, lebih lembut, dan lebih ringan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Semoga kesadaran akan kebanggaan halus membuka ruang bagi ketundukan, keikhlasan, dan kedekatan yang lebih dalam kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.